Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah dengar cerita aneh dari orang tua zaman dulu? Di berbagai daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur, ada banyak sekali cerita lokal yang kalau kita dengar sekarang mungkin terasa janggal. Salah satunya adalah kisah tentang buaya. Ya, buaya yang kita kenal sebagai binatang buas, ternyata oleh sebagian masyarakat adat dianggap sebagai nenek moyang mereka. Kok bisa? Tentu saja, kepercayaan ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah cara nenek moyang kita di masa lalu untuk memahami dan mendefinisikan hubungan mereka dengan alam, khususnya dengan buaya. Uniknya, bahkan ketika ada kejadian tragis di mana buaya menyerang manusia sampai merenggut nyawa, masyarakat seringkali melihatnya sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa begitu? Mari kita simak sebuah kisah singkat dari Kedang, di Kabupaten Lembata, tentang manusia yang berubah menjadi buaya. Alkisah, di zaman dahulu kala, hiduplah beberapa orang bersaudara. Di antara mereka ada yang bernama Arenaran dan Bapa Naran. Mereka hidup rukun sebagai satu keluarga. Namun suatu hari, Bapa Naran jatuh sakit parah. Seluruh kulitnya dipenuhi luka borok yang bernanah dan tak kunjung sembuh. Berbagai cara pengobatan sudah dicoba, tapi tidak ada yang berhasil. Karena merasa putus asa dan tidak ingin lagi menjadi beban bagi keluarganya, Bapak Naran mengambil sebuah keputusan besar. Ia berjanji kepada saudara-saudaranya bahwa ia akan pindah alam. Ia akan meninggalkan dunia manusia dan hidup di laut sebagai seekor buaya. Sebelum pergi, sebagai tanda perpisahan dan bukti janjinya, Bapak Naran menanggalkan lidahnya di darat. Ajaibnya, lidah yang ia tinggalkan itu kemudian tumbuh menjadi sebuah tanaman yang kita kenal sekarang sebagai lidah buaya. Meskipun Bapak Naran sudah berubah wujud menjadi buaya dan hidup di air, hubungan persaudaraan antara dia dan keluarganya yang tetap di darat tidak pernah putus. Tumbuhan lidah buaya yang tumbuh subur di daratan menjadi simbol abadi dari hubungan mereka, sebuah simbol kesetiaan dan ikatan yang tak terpisahkan oleh wujud dan alam yang berbeda. Kisah ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang menarik tentang buaya. Dalam banyak budaya, buaya justru simbol kesetiaan. Hewan ini dikenal hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Jadi, sebenarnya kurang tepat kalau kita sering mendengar julukan buaya darat untuk laki-laki yang tidak setia. Kalau merujuk pada sifat asli binatangnya, buaya justru adalah makhluk yang sangat setia. Ironis, bukan? Lalu, apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita rakyat? Seperti kisah Bapak Naran ini, setiap cerita rakyat, terutama legenda, pasti punya makna rasional yang bisa kita gali. Mungkin ada bagian-bagian cerita yang terdengar tidak masuk akal bagi kita di zaman modern. Biarlah itu menjadi bagian dari keyakinan lokal masyarakat yang memilikinya. Namun, nilai-nilai universalnya bisa kita petik. Kisah Bapak Naran secara jelas menegaskan adanya hubungan yang erat antara manusia dan alam. Dalam hal ini binatang. Nilai utamanya adalah tentang hidup berdampingan, tentang tidak saling merusak. Manusia di darat, buaya di air, masing-masing punya dunianya sendiri. Ketika terjadi konflik, misalnya seekor buaya menyerang manusia, sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan binatang itu. Buaya bertindak berdasarkan naluri, ia tidak punya pikiran kritis atau konsep benar dan salah seperti kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah introspeksi, mencari tahu penyebabnya dan mencari jalan keluar agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sayangnya, yang sering kita lihat adalah reaksi yang berbeda. Ketika ada kasus serangan buaya, banyak orang justru ramai-ramai mengejek dan mengolok-olok cerita lokal tentang buaya sebagai nenek moyang. Mereka bertanya, katanya nenek moyang, kok masih menyerang manusia? Pola pikir seperti ini sebenarnya terlalu sederhana. Meyakini buaya sebagai leluhur tidak secara otomatis berarti buaya menjadi jinak dan tidak akan pernah menyerang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kepercayaan itu adalah tentang penghormatan, tentang menjaga batas. Sementara sifat buas dari seekor buaya adalah fakta alamiah. Menghindari bahaya adalah tanggung jawab kita sebagai manusia yang berakal. Kita tahu mana daerah yang berbahaya, kita tahu kapan harus waspada. Banyak ahli dan peneliti satwa liar menegaskan bahwa buaya jarang sekali menyerang manusia tanpa sebab. Mereka bisa menjadi agresif dan marah ketika ruang hidup atau habitat mereka diganggu. Aktivitas manusia seringkali menjadi pemicunya. Misalnya, nelayan yang menggunakan bom ikan. Ledakan di bawah air bukan hanya merusak terumbu karang dan membunuh banyak ikan, tapi juga mengganggu ketenangan buaya, merusak sumber makanannya, dan membuatnya merasa terancam. Ketika habitatnya rusak dan makanannya menipis, buaya yang lapar dan stres mungkin akan mencari sumber makanan alternatif, dan terkadang
Manusia yang berada di tempat yang salah dan waktu yang salah bisa menjadi sasarannya. Jadi, pada akhirnya, seringkali manusialah yang secara tidak langsung menciptakan konflik tersebut. Kisah Bapa Naran dan kepercayaan tentang buaya sebagai nenek moyang sebenarnya adalah sebuah kearifan lokal yang luar biasa. Ia mengajarkan kita untuk menghormati alam, untuk memahami bahwa kita berbagi planet ini dengan makhluk lain, bukan dengan menyalahkan binatang atas nalurinya, tapi dengan mengendalikan perilaku kita sendiri agar tidak merusak keseimbangan alam. Jadi, lain kali Anda mendengar cerita rakyat yang terdengar aneh, coba jangan langsung menolaknya. Coba gali lebih dalam, mungkin ada pesan berharga tentang kehidupan, tentang hubungan kita dengan sesama, dan tentang hubungan kita dengan alam semesta yang bisa kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bisa memberikan kita perspektif baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.